Orang sakit, kalau orang sakit ya kalian bisa cek ya. Kalau orang sakit keluarganya di Hong Kong itu besuk, bawa sup, bawa makanan, terus kamu sendiri sakit, nggak ada siapapun di situ karena temenmu liburnya hari Minggu. Pedih banget. Ini bagi teman-teman yang pernah merasakan sakit di negeri orang. Kalian nggak akan pernah mau masuk rumah sakit. Karena saat sebelahmu dibesuk, sebelahmu lagi dibesuk dan kamu sendiri makan jatah makan dari rumah sakit, pedih banget mbak. Saya nggak tahu nih, yang bagi kalian yang tidak pernah merasakan sakit di negeri orang, kalian nggak akan tahu pedihnya anak rantau. Tidak akan pernah tahu. Kenapa sih saya tuh sangat sensitif sekali dengan anak sakit? Anak di penjara juga saya sensitif, tetapi saya lebih sensitifnya ke rumah sakit. Kenapa? Kalau di penjara itu karena mereka sadar melakukan kesalahan, terus mereka di penjara untuk menebus semua kesalahannya. Tetapi kalau anak sakit itu bener-bener nggak bisa kebayang deh, nggak bisa kebayang. Buat anak-anak rantau yang pernah sakit, komen dong di sini, komen di sini. Saya minta komen kalian, bagi kalian yang pernah ada di luar negeri sakit resmi. Terus saya juga butuh komen buat kalian yang sakit di luar negeri tidak resmi. Apa yang kalian rasakan? Karena saya yang punya keluarga di Hong Kong, itu pedih banget saat semua orang di sekeliling kita itu datang membesuk, membawa makanan. Dan cuman kamu satu orang yang diem di situ memakan jatah rumah sakit. Berat banget, berat banget, berat banget, berat banget. Maaf ya teman-teman, saya masih batuk soalnya. Kalian gak akan pernah tahu jika kalian tidak pernah sakit di negeri orang. Jadi bukan sakit itu yang kita rasakan, tapi sakit yang ada di hati, celekit-celekit kayak duri yang udah menyatu dengan daging. Itu rasanya orang sakit di rantau. Itu untuk yang resmi ya, apalagi yang gak resmi. 18 hari terasa sendiri di dunia ini. Kalian akan merasakan bahwa dunia ini gak adil. Kalian yang banting tulang di negeri orang, giliran sakit kalian sendiri. Sempat saya mengeluh sama Tuhan, Tuhan saya sudah bantu orang, Tuhan saya sudah baik, Tuhan kenapa ini, kenapa itu. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud tertentu dalam hidup kita saat kita sakit. Tahu gak kenapa? Karena Tuhan ingin kamu istirahat. Tuhan ingin kamu istirahat untuk sejenak. Karena itu buat teman-teman yang saat ini ada di rumah sakit, jangan marah dengan keadaan. Tuhan sayang sama kamu, karena itu Tuhan inginkan kamu istirahatkan tubuhmu di rumah sakit. Jadi ada maksud tertentu dari Tuhan agar kamu beristirahat. Kalau enggak, kamu enggak akan pernah beristirahat. Saya dulu menyalahkan keadaan, bahkan saya menyalahkan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan enggak adil loh. Saya ini bantu orang, saya nggak minta uang sama orang, saya tulus Tuhan. Kenapa engkau uji aku dengan masuk rumah sakit 2 bulan Tuhan? Saya nggak terima. Tetapi dengan saya membaca buku, mendengarkan ajaran agama, dan banyak hal yang saya pelajari, akhirnya saya sadar Tuhan inginkan tubuhmu istirahat dan di rumah sakit. Baru saya ngerti bahwa ada tujuan tertentu dalam hidup ini. Jadi gimana rasanya di rumah sakit, keluarga telepon minta uang? Pedih gak sih? Ada gak sih yang pernah merasakan posisi di rumah sakit, habis itu keluarga telepon minta uang dan gak iso disemayanin, sementara kamu pura-pura bahagia. Piye mama, duitnya kapan ma dikirim ma? Terus kamu bilang, Pak, mas, gajinya rodok telat, mungkin 5 hari lagi ya baru aku kirim ya. Piye toh? Iki wis piye toh? Padahal istrinya di rumah sakit. Istrinya tidak ingin ngasih tahu ke keluarga bahwa dia sakit, biar keluarga nggak kepikiran. Tiba-tiba keluarga malah berot-berot, nesu-nesu. Anak telepon, mak, wayang bayar SPP iki lho mak, aku wis izin karo kanca-kancaku. Mak, iki study tour lho mak. Padahal mae meringkuk di rumah sakit. Mae meringkuk di rumah sakit cuman bilang apa? Sabar ya le, ya urung gajian le. Bukan.
ibumu lagi terkapar di rumah sakit. Ada yang paham gak sih ini? Ada yang paham gak sih orang Indonesia? Ngerti gak sih orang Indonesia? Enggak. Jika kalian memiliki keluarga yang memahami kalian, bersyukurlah. Karena hampir separuh dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, keluarganya tidak peduli. Ya, tidak peduli. Yang di Indonesia cuman taunya kalian bahagia di negeri orang. Yang Indonesia itu ngertinya kalian itu seneng. Yang mereka tahu kalian itu beli baju baru. Mereka nggak tahu stresnya kamu, depresinya kamu, kecewanya kamu, nangisnya kamu. Saat kamu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dituduh mencuri gula, dituduh mencuri brambang, dituduh mencuri minyak, dituduh mencuri beras. Mereka nggak akan paham dengan tuduhan-tuduhan itu. Yang mereka tahu adalah gaji 1 bulan tepat waktu. Makanya saya nggak ngerti